Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Bu dosen. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayu Widya Astuti, NPM 1922070007. Di sini saya akan melakukan praktikum pemeriksaan fisik pada bayi. Di mana praktikum ini untuk pemenuhan tugas atau pengambilan nilai mata kuliah asuhan perbidanan persalinan. Ya, langsung saja. Baik, ceritanya ini di depan ada klien ya atau pasien. Selamat pagi Bu. Pagi. Dengan Ibu Andin, betul? Betul. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Bidan Ayu yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Ibu, sebelum melanjutkan melakukan tindakan, saya tutup tirai dan juga pintu terlebih dahulu ya Bu ya, untuk menjaga kerahasiaan dan privasi Ibu dan adik bayinya. Baik, kita tutup tirai. Ini ceritanya tuh udah tertutup ya. Dan juga kita tutup pintu. Baik, Ibu, untuk tirai dan juga pintu sudah tertutup ya Bu ya. Ibu tidak perlu khawatir, insya Allah kerahasiaan dan privasi Ibu terjaga ya Bu ya. Baik, Ibu, ini kan Ibu telah melahirkan 1 jam yang lalu ya Bu ya. Iya betul, jadi nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu ya, pemeriksaan fisik pada bayi. Nah, sebelumnya mohon maaf Ibu, apakah ada riwayat kesehatan di keluarga Ibu seperti penyakit TBC atau juga hepatitis? Apakah ada riwayat penyakit di keluarga Ibu? Oh, tidak ada ya Bu ya. Baik, jadi nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ya Bu ya. Ini adalah sebuah cara untuk mengetahui informasi terkait bayi dan juga keluarga ya Bu ya. Nah, prosedurnya nanti saya boleh meminta adik bayinya untuk saya periksa ya Bu ya. Nanti akan saya buka bedongannya, bajunya, nanti saya akan periksa dari kepala sampai juga kaki dan refleks-refleksnya. Seperti itu Bu, tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya ketidaknormalan atau tidak, untuk mengetahui hasil yang valid tentang pemeriksaan fisik, dan untuk melakukan pemeriksaan fisik secara umum. Untuk lama tindakannya sekitar 10 sampai dengan 15 menit Ibu. Bagaimana Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan ya Bu. Apakah Ibu setuju dengan tindakan yang akan dilakukan? Baik, setuju ya Bu ya. Boleh Ibu tanda tangan di sini dulu untuk persetujuan awal bahwasanya Ibu bersedia adik bayinya dilakukan pemeriksaan fisik. Baik, terima kasih Bu. Baik, saya akan mempersiapkan diri dan juga alat terlebih dahulu ya Bu ya. Boleh Ibu, mari ikut ke ruangan bersama saya. Baik, selanjutnya mempersiapkan alat. Nah, di sini alat-alatnya yaitu kita perlu pertama yaitu ruangan yang hangat dan tertutup. Kemudian di sini ada timbangan bayi. Ini ceritanya timbangan bayi nanti akan ditutupi oleh kain ya. Kemudian pengukur panjang bayi, nanti di bawahnya akan ada metlin atau alat ukur. Kemudian juga ada metlin, metlin. Kemudian ada termometer. Kemudian ada stetoskop. Kemudian ada alat tulis, kemudian ada lampu sorot. Ini misalnya lampu sorot untuk menghangatkan bayi supaya bayi tidak kedinginan. Kemudian APD, sarung tangan, dan kita sudah menggunakan masker. Baik. Yang pertama adalah kita mencuci tangan terlebih dahulu. Ini ibunya maaf dulu ya. Kita mencuci tangan.
dengan menggunakan air bersih yang mengalir ya, menggunakan sabun dengan teknik mencuci tangan 6 langkah. Baik, kita gunakan celemek atau APD. Sebenarnya kita gunakan celemek terlebih dahulu ya, tadi baru cuci tangan. Ya, kita ulang, kita gunakan celemek, kemudian kita mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir. Kemudian kita gunakan sabun dengan teknik mencuci tangan 6 langkah. Ya, kita bilas dengan air bersih dan kita keringkan. Baik, selanjutnya menggunakan sarung tangan. Di sini prinsip sarung tangannya bersih. Oke. Kita gunakan sarung tangan. Kemudian kita mengambil adik bayinya dari ibu. Ibu, mohon maaf, adik bayinya boleh saya minta ya Bu ya, boleh saya ambil untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Ceritanya mengambil adik bayinya dari ibunya ya. Ya, oke. Baik, ini ada meja datar ya, harus datar. Kemudian ini ada lampu sorot dinyalakan, khawatirnya adik bayinya kedinginan. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik. Kita memposisikan bayi, kelihatan ya, ya, dengan terlentang di atas tempat tidur ya. Setelah kita ambil tadi adik bayinya dari ibunya. Kemudian ini ya. Lanjut kita membuka selimut bayi dan seluruh tubuh bayi. Kelihatan ya, ini membuka tubuh, ini biar kelihatan ya. Kita buka juga popoknya. Kita lakukan penilaian sepintas selama 10 detik. Baik, kita nilai dulu sepintas selama 10 detik. Di sini kita mengamati bayi. Warna bayi yaitu kemerahan ya. Seandainya kalau misalkan kulitnya ini biru, berarti dia ini hipo, jadi harus kemerahan. Baik, di sini warna kulit kemerahan. Di sini juga tubuh bayi lengkap, kepala, telinga, mata, hidung, tangan, dan juga kaki. Kemudian tidak terlihat adanya vernix caseosa. Ini juga lengkap, benar, matanya 2, telinganya 2, tangannya 2, dan juga kakinya 2. Baik, selanjutnya kita pakaikan popok kembali pada bayi. Pakaikan popok dan kita selimuti bagian bawahnya ya. Lanjut kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Kita meriksa denyut jantung bayi dengan cara kita menggunakan stetoskop. Ini pakai stetoskop ya. Ntar dulu biar masuk. Oke. Kita taruh stetoskopnya di dada bayi. Ya. Kemudian kita ambil jam tangan ya, atau bentar. Andaikan kita memegang jam tangan dan hitung 1 menit penuh. Oke, kita meriksa denyut jantung bayi dengan cara menggunakan stetoskop selama 1 menit.
taruh stetoskop di dada bayi. Baik, ini untuk denyut jantung janinnya normal ya, 110 per menit. Baik. Selanjutnya kita memeriksa respirasinya. Kita apa namanya? Letakkan tangan kita ke dada bayi. Kemudian kita menghitung respirasi dari inhale, exhale itu 1, inhale, exhale itu 2. Ya, baik, kita hitung 1 menit penuh. Tangan di atas dada bayi ya. Kemudian ya di sini untuk respirasinya yaitu 5 kali per menit dan tidak ada wheezing. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran suhu. Nah, menggunakan termometer kita letakkan di area aksila bayi atau ketiak bayi. Baik, terus tangan kita sambil ikut menyanggah agar termometer tidak jatuh. Ya, kita tunggu sekitar 3-5 menit ya. Tunggu 3-5 menit. Untuk suhunya yaitu di sini 36,8 derajat Celcius, normal ya. Udah 3 menitnya udah bunyi. Kemudian selanjutnya kita lanjut melakukan pemeriksaan kepala. Nah, baik, untuk pemeriksaan kepala untuk pemeriksaan kepala di sini bentuknya normal. Molase ini bentuknya ini tidak ada yang menonjol, kemudian ini daerah fontanella, molasenya daerah fontanella, dan suturanya tidak ada caput succedanum, kemudian dan juga tidak ada sefal hematoma ya. Ya. Kemudian untuk bentuknya normal, di sini juga tidak anisefali, tidak mikrosefali dan tidak makrosefali. Di sini tidak ada kelainan ya, normal. Kemudian coba lihatnya begini aja ya, lihatnya begini ya. Kemudian lanjut ke daerah telinga. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya. Lanjut ke area telinga. Nah, di sini telinganya lengkap, ada 2, mohon maaf. Telinganya lengkap, ada 2. Kemudian bentuk daur telinganya antara kanan dan juga kiri simetris. Simetris ya, dengan mata juga simetris. Kalau misalkan dengan mata tidak sama, berarti dikhawatirkan adanya sindrom Pear. Kemudian juga di sini lubang telinganya, yaitu kita cek dulu. Di sini telinganya berlubang ya. Sebelahnya juga boleh saya lihat dengan senter. Ini pendek ceritanya ya. Ini berlubang, kemudian sebelahnya juga berlubang ya. Oke. Kemudian ini daun telinganya tidak ada tambahan kulit ya, tidak ada tambahan kulit di belakang telinga, samping telinga ataupun depan telinga. Kalau misal sampai ada tambahan kulit, itu bisa mengindikasikan adanya kelainan ginjal. Oke, lanjut kita lanjutkan ke pemeriksaan mata. Di sini bentuk matanya keduanya simetris. Baik, kemudian di sini konjungtiva berwarna merah muda, tidak pucat. Kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi karena tidak terlihat banyaknya sekret. Kalau misalkan terlihat banyaknya sekret, berarti itu mengindikasikan bahwa adanya tanda infeksi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan cahaya. Ini ceritanya pen light. Kita
lakukan refleks cahaya dengan cara pen light ini dinyalakan, digeser ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Nah, normalnya anak matanya akan mengikuti arah pen light ini, seperti itu ya, ke atas ke bawah. Oke, ini adik bayinya mengikuti ya. Oke, mengikuti gerakan pen light. Baik, berarti normal ya untuk refleks cahaya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan hidung. Pemeriksaan hidung. Di sini bentuk hidungnya simetris ya bentuk hidungnya. Kemudian juga hidungnya lubangnya ada 2. Kita cek dia bernapas dari hidung atau dari mulut. Baik, ini adik bayinya bernapas melalui hidungnya, sudah normal ya. Bentuknya simetris dan bernafas melalui hidung. Lanjut kita ke mulut. Nah, di sini bentuk bibirnya normal, kemudian warna bibir yaitu warna merah muda atau kemerahan warna bibirnya. Kemudian kalau misalkan biru itu bisa mengindikasikan hipotermi. Nah, baik, di sini ini tangannya nggak nempel begini, ini begini. Nah, terus di sini kita cek palatumnya. Di sini dibuka. Di sini palatumnya juga tertutup rapat. Semisal tidak tertutup rapat berarti dikhawatirkan ada bibir sumbing ya. Atau labia palatositis. Nah, sedangkan di sini rapat ya palatumnya, baik, normal ya. Kemudian di sini juga tidak terlihat adanya infeksi mulut, tidak ada gelembung-gelembung kayak sariawan, tidak ya, tidak ada infeksi, tidak terlihat ada infeksi. Lanjut kita ke pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin itu bisa dengan jari kelingking atau jari telunjuk. Baik, caranya kita letakkan jari kelingking kita, kelingking atau telunjuk ya, kelingking kita ke ujung bibir bayi. Nah, nanti kepala bayi itu akan bergerak dan mulut bayi akan membuka. Baik, ini bergerak ya kayak begini nih, sambil mulutnya membuka. Oke, ini refleks rutinnya bagus ya, positif karena kepala bayi bergerak dan mulut membuka mengikuti tempat yang kita letakkan jari kita ya. Baik, seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian lanjut kita ke pemeriksaan refleks sucking. Nah, caranya kita melihat pada saat bayi menyusu, bagaimana menghisapnya baik atau tidak. Jadi dengan cara kita tanyakan, Ibu, ini tadi bagaimana Ibu? Ini adik bayinya menilainya bagus ya Bu ya? Baik, berarti refleks suckingnya udah bagus ya Bu. Baik. Kita lanjut ke pemeriksaan leher. Kita cek pemeriksaan leher dari belakang leher. Baik Ibu, baik, di sini tidak ada pembesaran kelenjar limfa ya. Kita beralih ke depan. Di sini juga tidak ada pembesaran kelenjar tiroid ya. Baik, normal. Selanjutnya kita pemeriksaan refleks tonic neck. Nah, ini posisi bayi masih terlentang. Kemudian kita putar kepala bayi ke arah satu arah, kayak misalkan masih ke depan, kita putar begini, nanti dia akan kembali ke tempat yang semula. Itu dia refleks tonic neck-nya sudah bagus. Baik, kita putar kepala ke satu sisi dengan badan ditahan dan ekstremitas pada sisi yang diputar.
tetapi ekstremitas pada sisi lain fleksi. Nah seperti ini ya, kan tadinya lurus begini terus kita gini kan ya. Nah normalnya bayi akan berusaha mengembalikan kepala ketika diputar ke sisi pengujian saraf sensori. Nah nanti kalau dia normal, ini refleks tonic neck, nah dia akan kembali begini. Nah ya gitu. Baik, kita coba ya. Oke, ini refleks tonic necknya bagus ya. Kepalanya kembali ke posisi yang semula. Selanjutnya kita pemeriksaan dada. Baik, kita buka pemeriksaan dada. Oke. Di sini bentuk dadanya kanan dan juga kiri ini simetris. Kemudian mohon maaf ya Dek, payudaranya juga sudah harus sempurna, bentuknya. Kemudian di sini lanjut ke bahu dan juga lengan. Di sini bahunya simetris ya antara kanan dan juga kiri. Kemudian panjang lengannya ini sama normal ya. Kemudian jarinya ini lengkap, ada 10 jari tangannya. Kemudian adik bayinya juga normal, aktif bergerak ya. Kalau misalkan diem, dia nandain bahwa ada kelainan atau ada fraktur. Di sini tidak ada fraktur ya Dek ya, adiknya juga aktif bergerak ya Dek. Baik, kita lanjut ke refleks grasping. Nih, nanti kita akan meletakkan jari di vollmer atau telapak tangan. Nanti kalau dia positif baik, maksudnya refleksnya baik, dia akan menggenggam seperti ini. Ya, baik, kita coba ya. Baik, ini baik ya, langsung menggenggam ya, begitu. Seperti ini ya. Baik, ini refleks graspingnya baik ya. Oke, selanjutnya kita pemeriksaan refleks moro. Kita angkat bayi sekitar sangga bayi lah 45 derajat. Sangga bayi kita agak jatuhkan secara lidak atau perlahan sekitar 10 derajat. Nah normalnya dia akan refleks kayak mau memeluk ya. Oke ya, 2, 1. Oke, adik bayinya refleks ya mau memeluk, atau kita coba begini nanti dia akan refleks coba kayak memeluk ya. Baik, kayak baik, adiknya refleks ya, normal ya untuk refleks moro. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan perut. Oke, ke pemeriksaan perut. Di sini lihat bentuk perutnya bulat, normal, artinya bentuknya bulat yaitu normal. Kalau semisal cekung yaitu khawatirnya ada kelainan hernia. Kemudian kita coba ya. Di sini tidak ada penonjolan di sekitar tali pusat ya. Tidak ada perdarahan, tidak terlihat adanya tanda-tanda infeksi ya. Ya, boleh kita palpasi. Baik, tidak ada benjolan ya. Tidak ada perdarahan juga di tali pusat. Baik, kita buka selanjutnya ke pemeriksaan kelamin ya. Oke. Seandainya ini adalah bayi perempuan yaitu di sini kita lihat vaginanya. Ini ada labia mayora, ada labia minora. Nah, normal juga labia mayora sudah menutupi labia minora. Ya, ini ada labia mayoranya, ada labia minoranya. Labia mayora sudah menutupi labia minora ya. Nah, di sini uretranya kita cek dia berlubang atau enggak, vaginanya berlubang atau tidak ya.
Kemudian di sini berlubang ya, dan juga uretra atau vaginanya harus terpisah, sudah terpisah gitu ya. Di sini terpisah ya. Semisal ini untuk bayi perempuan, semisal adalah bayi laki-laki, yaitu kita cek ya. Baik, di sini bentuknya juga normal, testis berada pada skrotum, kemudian kita boleh palpasi, ini testis sudah berada di skrotum, tidak ada fimosis atau tidak tertutup. Kemudian lubang uretra ada di ujung, semisal ada di tengah atau samping, itu dia akan menandakan hipospadia. Ini tidak hipospadia ya. Baik, selanjutnya kita pemeriksaan anus dengan menanyakan apakah adanya sudah BAB atau belum. Ibu, mohon maaf, tadi adanya sudah BAB atau belum ya Bu ya, mengeluarkan mekonium yang berwarna hitam? Oh sudah ya Bu ya. Oh sudah sudah pipis juga ya Bu ya. Oh, baik, berarti sudah bagus ya. Kalau semisal dalam 48 jam dia belum BAB atau belum pipis, perlu dilakukan penanganan lebih lanjut ya. Saya tutup terlebih dahulu. Saya tutup dulu. Apa ya, maaf ya Dek. Kita lanjut ke pemeriksaan punggung. Mohon maaf ya Dek. Ya, pegangnya kita selesaikan ke sini. Ya, kita palpasi dari atas sampai ke bawah. Oke, baik Adek, baik Bu. Ini tidak ada spina bifida ya Bu ya, atau tidak ada benjolan juga. Baik, kita cek tungkai kaki. Oke, tungkai dan kaki ini bentuk kakinya normal ya, simetris. Kemudian panjang kakinya juga sama panjangnya. Kemudian jari-jarinya yaitu lengkap ada 10. Baik. Oke, kita lanjut ke refleks atau Babinski. Nah, kita akan goreskan dari telapak kaki begini, set, terus dia akan fleksi ke atas, akan begini. Ya, kalau misalkan refleksnya bagus ya. Baik, kita coba ya. Oke. Wah, ini refleksnya sudah bagus ya. Fleksi ke atas, baik sebelahnya ya. Oke, baik, ini refleksnya sudah bagus, refleks Babinski sudah bagus ya. Kemudian lanjut kita ke antropometri. Baik, tutup dulu ya bagian bawah. Oke, kita lakukan ini ke kepala, pengukuran lingkar kepala dengan Matlin. Kita ukur lingkar pengukur dari daerah glabella, kemudian atau frontalis, bagian anterior menuju occiput pada bagian posterior ya. Baik, kita lihat di sini untuk lingkar kepalanya yaitu 37 ya, 37 cm. Baik, itu masih normal karena normanya ada 33 sampai 38. Kita lanjut ke lingkar dada, dari sternum terus ke lurusan puting susu, kemudian ke belakang dan kembali ke sternum untuk lingkar dada. Oke, ini untuk lingkar dada yaitu 52 cm ya, normal. Karena normalnya adalah 48 sampai 52. Oke, baik. Lanjut kita mengukur panjang bayi. Oke, panjang bayi dulu ya. Oke. Bentar ya. Dari sini aja lah dulu. Kelihatan ya. Oke, udah.
sorry tadi lingkar dada adalah 33 karena normalnya 30 sampai 36, maaf ya. Kita ukur panjang bayi. Nah, panjang bayi ini adalah apa, kepalanya sudah pas ya, menempel ya. Kita taruh alat pengukurnya, Medlin, karena keterbatasan alat ya, gak apa-apa. Terus kita luruskan kakinya, kita luruskan. Oke, untuk panjangnya yaitu 52 cm. Baik, lanjut kita ke timbang berat badan. Ini andai kata adalah timbangan bayi ya. Oke. Terus timbangan bayinya dilapisi oleh kain untuk menjaga kehangatan dedek bayi ya. Kita timbang. Baik, di sini yaitu timbangannya 3000 gram ya, atau 3 kilo. Baik, kita angkat lagi. Oke. Lanjut, kita langsung merapikan bayi. Oke, rapikan bayi ya. Baik, ya, kita kembalikan lagi ke ibunya. Baik ibu, ini ada bayinya sudah selesai dilakukan pemeriksaan fisik ya bu ya. Baik, ini ceritanya sudah diberikan ke ibunya ya. Oke, lanjut kita membereskan alat dan membersihkan diri ya. Kita bereskan alat. Kita melepaskan sarung tangan dengan cara terbalik seperti ini ya. Kemudian kita mencuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Kita gunakan sabun. Teknik mencuci tangan 6 langkah. Oke, kita bersihkan, bilas, kita keringkan. Kita buka ini celana. Baik, lanjut kita beritahu ke ibu terkait dengan hasilnya. Ibu, baik, tadi sudah dilakukan pemeriksaan fisik pada adik bayinya ya bu ya. Untuk hasilnya yaitu apa namanya, dari kepala sampai dengan ujung kaki semuanya normal ya bu ya. Kepalanya tidak ada benjolan, kemudian telinga lengkap dan bentuknya simetris, mata lengkap, bentuknya simetris, hidung juga dedeknya bernafas dengan hidung ya bu ya. Mulutnya juga tidak ada bibir sumbing, normal ya bu ya. Kemudian bahu bentuk bahunya simetris, panjang lengannya sama panjangnya, kemudian dadanya juga normal ya bu ya. Kemudian alat genitalianya sudah normal ya bu ya. Ibu apa namanya, boleh disusukan, ibu pengen melihat adik bayi menghisapnya. Oh baik, sudah normal. Nah ini refleks hisap juga sudah bagus ya ibu ya, sudah positif. Kemudian tadi payudaranya juga normal, bentuknya simetris. Kemudian perutnya juga ya bu ya, bulat, bentuknya normal ya bu ya. Kemudian kakinya sama simetrisnya, dan juga jari-jarinya lengkap ya bu ya, jari tangan dan juga jari kaki. Dan untuk refleks-refleksnya tadi sudah positif semua ya bu ya, refleksnya sudah baik semua. Jadi hasilnya ada bayi dalam keadaan yang normal ya bu ya. Baik, jadi hasil kegiatannya yaitu bayi sudah hasil pemeriksaannya keadaan normal ya bu. Baik, untuk kunjungan ulangnya kontrak kegiatannya yaitu 1 minggu ke depan
Ibu nanti kesini lagi ya Bu ya untuk kunjungan pertama. Baik, bagaimana Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Baik, tidak ada ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Ibu sangat kooperatif, adiknya juga sangat pintar sekali tadi nurut ya Bu ya. Dia tenang, tidak rewel ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya boleh minta tanda tangan Ibu untuk sebuah dokumentasi. Baik, terima kasih Bu. Oke. Selanjutnya melakukan dokumentasi, telah dilakukan pemeriksaan fisik pada adik Nina, anak dari Ibu Andin, pada hari Senin 8 November 2021 dengan kondisi keadaan dari kepala sampai kaki dalam keadaan normal dan refleks juga dalam keadaan normal, bagus dan positif. Jadi keseluruhan dalam keadaan normal. Terima kasih. Tadi dilakukan pada pukul 08.00.